Persilakan, Pak. Terima kasih Pak Bobi. Saya rasa sudah dijawab dengan baik oleh para sahabat saya. Saya tidak akan menambah lagi. Saya justru memuji kawan-kawan dari administrasi publik ini. Sangat diperlukan dalam hubungan internasional. Komunikasi dan hubungan antar lembaga, kerjasama antar pusat dan daerah, memerlukan mahasiswa-mahasiswa dari administrasi publik ini. Tadi Pak Rektor mengatakan kan bahwa sebagian dari kawan-kawan yang bekerja di pemerintahan daerah juga lulusan dari Universitas Sasaran. Jadi merupakan suatu aset bagi saya itu. Demikian. Terima kasih Pak Bobi. Maaf. Siap. Terima kasih Pak Bagas. Baik hadirin yang saya hormati, setelah tadi kita mendengarkan pemaparan materi dari narasumber, kemudian ulasan dari reviewer dan juga memperhatikan secara seksama sesi tanya jawab, maka sampailah kita pada akhir acara yaitu kesimpulan, di mana saya menyimpulkan bahwa buku ini harus dimiliki oleh kita semua karena pengalaman-pengalaman yang sudah dibagikan oleh para penulis sangat inspiratif dan mampu mengilhami kita semua untuk memberikan kontribusi terbaik kita untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini sesuai dengan profesi dan tugas serta tanggung jawab kita masing-masing. Amin. Akhir kata, saya Bobi Mandala Putra selaku moderator mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada narasumber, reviewer, dan juga peserta webinar sekalian. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya haturkan permohonan maaf. Acara selanjutnya, yaitu kuis, akan saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada moderator kita Bapak Bobi Mandala Putra yang telah memoderatori acara bedah buku dan berjalan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pembicara yang telah meluangkan waktu dan pengalamannya yang sangat kaya sehingga menambah khazanah pemikiran terutama bagi kami semua di sini, serta apresiasi sebesar-besarnya kami berikan kepada para peserta yang telah menyimak kegiatan dari awal hingga akhir. Nah, sesuai dengan apa yang telah disoundingkan oleh Pak Bobi, kita akan ada kuis di mana kuis akan diberikan oleh pemateri, ada satu pertanyaan begitu, dan nanti bagi siapa saja yang dapat menjawab pertanyaan untuk jangan ragu untuk menyalakan ini ya, tombol mute ya, tombol mikrofon. Jadi siapa yang cepat itu yang berhak untuk dikasih kesempatan menjawab pertanyaan seperti itu. Kita mulai langsung saja mungkin dari Bapak Bagas Hapsoro, Pak. Kami persilahkan kepada Bapak Hapsoro. Terima kasih Mbak Efsa. Pertanyaan saya singkat pendek ya. Kenapa organisasi ASEAN itu penting? Terima kasih. Bagus sekali. Karena pentingnya untuk bahwa bahasa Indonesia banyak sekali budayanya, jadi harus dikenalkan kepada negara-negara lain. Mungkin begitu Pak Bagas. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana dengan Bapak Bagas? Apakah jawabannya diterima, Pak? Kalau soal kecepatan iya, Bu. Kalau soal kecepatan ya. Atau mau dikasih kesempatan satu lagi Pak pada audiens Pak? Ya, ada baik dan. Ya. Yang nomor 2 sekarang. Yang tadi saya void ya, sedang ada lagi ya. Ya. Pertanyaan kedua adalah kenapa PBB itu penting bagi Indonesia? Persatuan bangsa-bangsa, Perserikatan bangsa-bangsa. Silakan. Ya, untuk mempersatukan bangsa Indonesia semuanya kepada bangsa lainnya. Perlunya PBB. Mempersatukan bangsa Indonesia, Bu ya? Iya. Mengetahui bahwa PBB itu untuk mempersatukan bahwa Indonesia itu dikenal oleh negara-negara lain. Saya serahkan kepada Mbak Efsa deh, menilai pertanyaan itu gimana. Kira-kira oke Pak. Jadi mungkin ada satu lagi terdengar seperti ingin menjawab. Ayo mahasiswa jangan ragu untuk memberikan pendapatnya. Kenapa PBB itu penting? Karena untuk menjaga perdamaian. Betul. Kalau itu saya betul.
Baik, nanti akan kami catat namanya. Berarti yang berhak ya Pak untuk memenangkan kuis ini dari Bapak Bagas Hapsoro sudah kita dapatkan. Ya. Terima kasih untuk Bapak Hapsoro atas pertanyaannya Pak. Kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya dari pemateri kita ke Bapak Hari Asyariadi. Dipersilakan kepada Bapak. Baik, saya tadinya mempersiapkan pertanyaannya agak panjang, tapi karena ini kuis, saya ikut-ikut Pak Bagas jadi pendek ya. Jadi kaitannya dengan peran non-state actors, jelaskan peran pemerintah daerah, khususnya di negara kita, atau bahkan di daerah sekitar Anda, dalam hal ini di Provinsi Bengkulu, terkait dengan non-state actors. Artinya diplomasi ini bukan ranahnya negara saja, tapi juga Pemda. Siapa yang bisa? Jangan lemahnya Bengkulu. Harus kuat Bengkulu. Ayo Bengkulu, anak-anak mahasiswanya gimana? Semangat, semangat. Baik. Terima kasih jawaban Ibu Andre. Mungkin kita, Bapak, bagaimana Bapak Hari? Apa kita kasih lagi kesempatan untuk mahasiswa yang lain, Pak? Ini masih malu-malu mahasiswa nih, Pak. Jadi kan gampang ini bahwa ada state actors, yaitu orang diplomat, orang Kemlu, politisi dan seterusnya. Tapi ada non-state actor. Dalam hal ini pemerintah, bukan pemerintah pusat, pemerintah daerah. Bisa kasih contoh nggak bahwa diplomasi di daerah dimanapun, tadi saya sebut Bengkulu, yang dilaksanakan oleh Pemda masing-masing. Menonjolkan kebudayaannya masing-masing untuk memperkenalkan di negara-negara lain. Harus Pemkotnya, Pemdanya harus bisa ya. Mungkin kita ganti lagi pertanyaan baru atau kita tunggu lagi. Jadi yang sering kita dengar kan sister city, misalnya Bengkulu dengan Ho Chi Minh misalnya aja, atau Bengkulu dengan salah satu kota di mana di luar negeri. Dan sekarang meluas sekali, bahkan penamaan modal pun juga bisa dilakukan oleh Pemda provinsi dengan provinsi di Cina kayak di mana kayak itu bisa. Itu mungkin memang barang baru sehingga mungkin belum banyak didengar oleh para mahasiswa. Mungkin bisa diganti pertanyaannya, Pak. Satu saja lagi, Pak Hari Asadi. Iya. Baik, singkat saja, tapi ini subjektif ya. Silakan menjawabnya, nggak usah terlalu mikir ini. Dari 5 negara akreditasi yang saya ditugaskan, sebutkan satu negara yang Anda tertarik. Nah, ini kan gampang. Muhsin Apiko, Pak Hari. Silakan dijawab. Di Paris yang terakhir. Ya, silakan. Bagaimana Muhsin? Maaf Bu Afren, sebentar Bu. Muhsin. Perancis ya. Bagaimana Pak Hari? Ya, boleh alasannya sedikit aja. Bukan karena keindahannya, karena terkait dengan diplomasi ini. Ya meliputi dengan ada menara Eiffel-nya, ya kan? Bu Andrev mungkin bisa ngasih kesempatan Mas Muhsin dulu. Oh ya. Karena hadiahnya ini tiket dari Jakarta ke Paris ini. Untuk saya, Tapi bayar sendiri Bu tiketnya. Ngumpulnya di Paris. Hadiahnya saya dapat tiket ke Paris. Ya. Baik, saya terima jawaban Muhsin bahwa Perancis memang tertarik, yang menarik bagi dia. Jadi negara manapun yang dia sebut saya anggap benar itu. Ada yang mau ditambahkan Muhsin? Ya, karena saya menyukai negara Prancis, jadi itulah alasan memilih negara Prancis. Terima kasih. Ya, saya kira juga nggak salah. Sepertinya mahasiswa kami ini masih banyak yang nervous juga, Pak. Ya. Sama ya, kan? saya kira. Oke. Bagaimana Pak Hari, diterima Pak jawabannya? Oke ya Pak?
Mungkin Oke, ya, oke, Pak. Oke, terima kasih Terima Pak. kasih Bapak. Terima kasih Pak Asradi. Iya. Oke, kalau gitu kita langsung ke pemateri terakhir, Bapak Sutadi ya Pak, untuk Iya. memberikan pertanyaan kuisnya. Dipersilakan Iya. pada Bapak. Terima kasih. Pertanyaan saya sederhana saja. Jadi tadi kita sudah bicara macam-macam ya, ada politik luar negeri, diplomasi segala macam. Pertanyaan saya adalah mungkin bisa disebutkan di sini apa itu landasan politik luar negeri Republik Indonesia. Terima kasih. Silakan landasan politik. Saya Bu ingin menjawab. Ya, silakan. Siapa? Mana nih? Neta Rosaliana. Ya, sebut nama. Oke, silakan. Jawabannya bagaimana? Saya ingin menjawab landasan politik Republik Indonesia itu adalah ideologi Pancasila dan Konstitusi Nasional atau Undang-Undang Dasar. Tahun? 45. Masih tahu ini jawabannya. Kok delay nih jawabannya? Coba diulangi lagi, jangan ragu-ragu. Coba Mbak Margareta, coba diulangi lagi jawabannya. Ya, iya Pak. Landasan politik Republik Indonesia yaitu yang pertama adalah ideologi yaitu Pancasila, yang kedua Konstitusi Nasional yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea pertama. Bagaimana Bapak Sutadi? Sepertinya sudah Alinea jelas yang 4 mungkin. Ya, jadi alineanya ada dua, pembukaan itu alinea 1 dan alinea keempat. Nah, kalau alinea keempat tadi sudah disampaikan Pak Bagas, alinea saya, kalau saya alinea pertama kan tergantung konteksnya ya. Tapi bagi saya itu sudah mencukupi karena sebetulnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah merupakan dasar yang tidak bisa kita lepaskan dalam segala aspek bernegara di Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu akan menjiwai seluruh kehidupan yang ada di Indonesia. Jadi contoh saja misalnya peraturan ya. Peraturan di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau dalam pandangan saya jawaban dari Margareta sudah mencukupi. Bagaimana Pak Bagas? Ada komentar? Saya setuju Pak. Bagus ya. Terima kasih Pak. baik. Artinya para duta senior, duta besar kita sudah setuju atas jawaban yang diberikan oleh mahasiswa kami, Margareta. Artinya kita sudah mendapatkan 3 mahasiswa yang berhak mendapatkan souvenir dari kita ya. Dan terima kasih untuk pada Bapak semuanya, Pak Hari, Pak Sutadi, dan Bapak Bagas yang telah memberikan pertanyaan pada kuis kali ini. Nah, baiklah para hadirin sekalian, dengan berakhirnya kuis, maka kita sudah berada semakin di ujung acara ya, mahasiswa. Nah, sebelum itu izin untuk kita semua mengabadikan momen ini, untuk men-screenshot foto seperti itu. Diharapkan mahasiswa untuk semuanya menyalakan kembali aktif videonya dengan posisi terbaik. Iya, pakaian yang sopan rapi ya. Iya, kita akan foto bersama dengan para pemateri yang luar biasa pada hari ini. Sudah siap? Bagaimana? Host? Sudah siap foto kami? Oke, Bu Dekan. Iya. Siap. Ya, siap. Oke. Ya, siap. Senyum ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 sekali lagi. Oke. Semangat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih semuanya para hadirin. Artinya kita sudah berada di ujung acara sekali tanpa terasa ya, karena acara ini sangat berjalan dengan sangat menarik. Jadi tanpa terasa waktu sudah pukul 13 lebih seperti itu. Baiklah pada para hadirin sekalian ya. Saya kembali mewakili dari panitia mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, pemapar, penulis, editor, pembahas, pada SA Visipolnias kita, pada seluruh peserta dan juga panitia,
dan mewakili seluruh panitia juga, saya Eka Wulansuri, mohon maaf.